Oke, halo halo, apa kabar semuanya? Gue balik lagi ya. Champions League is back. Eh, ya setelah jeda internasional yang sangat membosankan, akhirnya Champions League kembali ya. Oke, di video kali ini gue mau bahas hasil pertandingan Champions League. Jadi gue akan bikin dua video ya, karena kemarin gue ya nggak sempat bikin video, sibuk kerjaan. Gue bahas hasil pertandingan yang kemarin terlebih dahulu. Ada 3 pertandingan yang akan gue bahas di video kali ini, yaitu PSG Newcastle, Milan Dortmund, dan Barcelona Porto. Yang seru-seru aja ya. Kita kilas balik sedikit. Ya, kita mention skornya juga. Lazio menang 2-0 lawan Celtic. Shakhtar Donetsk menang 1-0 lawan Antwerp. Atletico yang udah lolos menang 3-1 atas Feyenoord, ya layak lolos ya. Feyenoord ini levelnya bukan Liga Champion menurut gua, ini levelnya mungkin lebih bagus di UEL ya, di Liga Pocong. Habis itu City menang 3-2. City comeback ya setelah ketinggalan 2-0, akhirnya bisa menang 3-2. Young Boys menang 2-0. Ya, kita bahas dulu dari PSG Newcastle. Ya, di atas kertas match ini sangat sangat menarik ya, grup ini yang disebut juga grup neraka. Kita lihat line up-nya terlebih dahulu. PSG bermain seperti biasa 4-3-3. Hakimi main, Lucas di kiri, dan di tengah ada Skriniar bersama Danilo Pereira karena Marquinhos cedera atau akumulasi ya, gue nggak tahu juga. Fabian Ugarte sama pemain Korea itu di tengah, dan Dembele, Kolomuani, dan Mbappe di depan. Ya, di atas kertas PSG mungkin unggul ya dari kualitas pemain, murni dari individu pemainnya, dari Mbappe, Dembele ya nggak usah diragukan lagi skill individunya. Sementara ya Newcastle is Newcastle, seperti yang kita tahu sepak bola Inggris ya, main begitu pragmatis, banyak crossing, banyak otot, banyak dribble, banyak skill individu. Tapi ya Newcastle dengan gaya permainannya seperti ini berhasil menyulitkan PSG ya. PSG sangat sulit mengembangkan permainannya kalau bisa dibilang, dan tertinggal lebih dulu 1-0 golnya Alexander Isak. PSG juga sempat beberapa bikin peluang berbahaya dari Dembele, Mbappe. Nah, ini si Kolomuani ini sama sekali nggak kelihatan ya. Ini pemain harganya dibeli 90 juta euro. Kalau menurut gue ini value-nya cuma 10-15 juta euro. Beruntung ya klub-klub gede nggak berhasil dikibulin ya. Yang dikibulin itu PSG malahan oleh Frankfurt. Ya, gue nggak ngerti juga kenapa Enrique nggak mainin si Gonzalo Ramos daripada mainin si Kolomuani ini. Kolomuani ini main 60 menit sama sekali nggak kelihatan loh, sering kehilangan bola. Akhirnya di menit-menit terakhir, di menit 90 sekian, PSG dapat penalti. Apakah layak penalti? Ya, kalau di Liga Champion, biarpun pelanggarannya soft, ya penalti nggak ada negotiation kayak di Liga ya. Mungkin di Liga masih bisa ada toleransinya, tapi di Liga Champions ya beda banget, sangat straight. Jadi ya penalti untuk ke PSG berhasil dieksekusi oleh oleh Mbappe. Ya, laga berhasil imbang 1-1. Jadi di match lainnya ada di grup yang sama ya, ada Milan Dortmund. Ya, ini Milan parah, gue sebagai fans Milan nonton bentar gue matiin setelah babak kedua. Gue sama sekali nggak nonton karena babak pertama itu udah membosankan, sangat-sangat membosankan. Ini Milan positif ya, ini pelatihnya katrok banget loh. Padahal dari segi
kualitas pemain Milan ini lumayan loh menurut gua. Ada Pulisic, ada Giroud, ada Chukwueze yang main tanpa Leo tapi pemainnya masih oke loh. Menurut gua ini memang si Pioli ini pelatih katrok parah, ini pelatih loh. Sedangkan Dortmund ini salah satu tim yang paling tricky loh, bisa dibilang di Eropa, di Liga Champion. Bermain jelek tapi bisa memenangkan pertandingan. Sangat sering Dortmund ini seperti itu. Mainnya nggak bagus-bagus amat tapi dari segi efektivitasnya luar biasa. Nah, sama seperti di pertandingan kali ini ya. Milan berhasil unggul. Milan dapat penalti di menit-menit awal tapi Giroud gagal eksekusi penalti. Dan akhirnya beberapa menit berselang giliran Dortmund yang dapat penalti. Ya, 2 kali penalti dalam 10 menit. Dan Marco Reus berhasil eksekusi dengan sangat baik ya. Sementara akhirnya Milan menyamakan kedudukan lewat Chukwueze, gol yang cukup bagus ya. Umpan dari Calabria di sayap. Dan di babak kedua Dortmund sedikit lebih mendominasi. Akhirnya bisa unggul melewat golnya Gittens dan di menit 69 berhasil unggul 3-1 lewat golnya Adeyemi. Ya, golnya ini bagus ya. Di pertandingan kali ini si Menyong bermain sangat buruk karena ya gagal nepis tendangannya, siapa itu gue lupa, tendangannya Adeyemi kalau nggak salah. Akhirnya bolanya masuk karena tembakannya terlalu keras. Ya, dengan hasil ini bisa dibilang semua tim masih memiliki kesempatan untuk lolos ya. Jadi Dortmund yang kali ini berada di puncak dengan 10 poin. Sementara PSG ada di peringkat kedua dengan 7 poin. Newcastle ada di peringkat ketiga 5 poin. Dan Milan ada di peringkat 4 dengan 5 poin. Kalah selisih gol dari Newcastle. Ya, Milan ini selisih golnya -4 loh. Ini tim parah. Gue sebagai fans Milan dari awal Liga Champion mulai, gue udah pesimis sama tim ini. Tim ini ya, Milan ini nggak akan bisa bersaing di grup ini. Gue pikir butuh sedikit keajaiban untuk lolos ya. Walaupun ya mungkin Dortmund udah bisa dibilang lolos. Tapi ini 3 tim di bawah ini, ya apa ya PSG akan melepas match terakhir? Gua rasa nggak, PSG akan lolos menurut gua ya. Ini Milan sama Newcastle ya sangat amat layak main di Liga Pocong menurut gua. Dan pindah ke grup lainnya ada Barcelona lawan Porto. Ya, Barcelona udah lolos ya, udah lolos ke 16 besar dengan kemenangan ini di di puncak klasemen nomor 1 di klasemen grup ini dengan 12 poin. Sementara Porto 9, Shakhtar 9 dan Antwerp 0. Jadi masih ada persaingan antara Porto dan Shakhtar Donetsk di match terakhir ya. Barcelona udah resmi lolos ya. Kita bahas sedikit pertandingannya kali ini. Sapi menurunkan formasi 4-3-3 ya. Inaki Peña, Araujo bermain sebagai bek kanan, Koundé dan Martinez di tengah, Cancelo bermain sebagai bek kiri, Pedri, Gundogan dan De Jong di tengah. Sementara di depan ada Rafinha, Lewandowski dan Joao Felix. Ya, Barcelonanya sapi ini gue sama sekali nggak enjoy ya nontonnya. Walaupun gue fansnya Madrid, kalau Barcelona main bagus gue tonton loh Barcelona. Tapi Barcelona ini parah men, nggak di Liga Champions sama aja loh. Nggak bisa create peluang sama sekali. Ini Barcelonanya sapi ini gue nggak ngerti ya. Sapi ini kayak pelatih penjas menurut gue, nggak bisa gini memaksimalkan kualitas skuadnya Barcelona. Padahal skuad Barcelona ini bagus loh, lumayan lah skuadnya. Akhirnya si Porto berhasil unggul di menit 30, sempat cetak gol juga ya di
menit-menit awal, tapi dianulir golnya si Mehdi Taremi di menit 25 atau 26, gue lupa. Akhirnya PP yang posisinya winger berhasil cetak gol di menit 30. Golnya bagus ya, tendangan keras ke pojok. Dan akhirnya 2 menit berselang Barcelona berhasil menyamakan kedudukan, golnya Cancelo. Dan di babak kedua Barcelona berhasil unggul lewat golnya Joao Felix, asisnya Cancelo ya. Duo Joao ini bermain luar biasa ya. Kalau menurut gua Barcelona ini sama sekali nggak ada kreativitasnya sama sekali ya. Kalian bisa lihat loh, serangannya Barcelona itu terlalu banyak di wing kiri, di sisinya Cancelo sama Joao Felix. Di kanan itu praktis mati, sama sekali nggak ada serangan yang dari kanan. Di kanan itu ada Araujo sama Rafinha. Walaupun setelahnya si Lamine Yamal masuk, ya sama sekali nggak ada perubahan ya menurut gua ya. Ya sama sekali, gimana ya, sangat bisa dibaca loh serangannya Barcelona ini. Jadi ya, apa layak Barcelona lolos ya, dari segi hasil Barcelona sangat layak lolos ya. Jadi ya gua harap tim-tim gede lolos ya, daripada banyak tim ecek-ecek yang lolos itu sangat membosankan kayak Liga Champions musim lalu itu. Terlalu banyak tim-tim underdog kuda hitam yang lolos. Kali ini Barcelona yang lolos, ya gue happy-happy aja, biar di babak knockout itu agak seru lah. Oke, gue bahas day by day ya. Next video gue akan bahas match selanjutnya, match yang main tadi pagi. Oke, alright, see you in the next video.